Selamat siang semua customer bengkel baju motor. Selamat beraktivitas nih di siang hari ini. Kali ini kita ada kedatangan CRV ya. CRV coba kita tanya nih keluhannya kenapa. Halo Mas Bo. Ya, halo Mas, hari Ini CRV keluhannya kenapa Mas? ini ada CRV dulu ya, datang dengan keluhan bintang. Setelah dicek lebih lanjut, nah itu terjadi abnormal di salah satu pembakaran salah satu silinder ya. Dicek, ternyata untuk silinder nomor 1 ini loss kompresi ya, atau kompresi dicek. Nah ini ya, penyakitnya ada di sini ya. Nah ini untuk katup X-nya, ini nomor 1 sama 2 nih udah gumpal ya, iya. Oh, gompal ya Mas? Ya, jadi loss kompresi ya, nih. Itu penyebab gompalnya kira-kira karena apa Mas? Nah ini bisa karena bahan bakar, floating, atau endapan karbon yang numpuk di batang klepnya ya. Jadi dia terganjel di klepnya ya. Itu keganjel terus jadi pecah gitu ya? Ya betul Mas Dari. Iya, ya jelas ya. Ini lagi proses apa nih Mas? Ini lagi mau kita bongkar, kita ganti klep yang X-nya ya. Oh, masih Biar proses bongkar. kompresi kembali normal. Oke. Nah ini kondisi pistonnya. Ini kalau dari piston sih nggak ada yang masalah Mas ya? Aman. Aman ya? Lumayan padat sih. Nggak ada oblak juga ya? Dari boringnya gimana Mas? Masih bagus. Boringnya juga masih bagus ya? Oke, jadi paling ini pengerjaan di pergantian klep aja. Ini lagi proses bongkar. Nanti kalau udah bongkar kita cek lagi. Nah ini apa ya? Ini kondisi klep yang CRV turbo ini udah kebongkar. Nah setelah dicek, nah ini ternyata benar ya, ini dari klep X yang silinder nomor 1. Nah ini terlihat jelas ya, gompal ya. Ini ya, gompal ya. Ini yang bermasalah di klep X yang nomor 1 aja, silinder nomor 1 aja. Nomor 1 doang ya? Iya. Ini penyebabnya berarti karena apa Mas? Nah ini penyebabnya ada beberapa faktor ya, terutama untuk CRV ini kan tidak sesuai kalau misal diisi pertalite ya, ini bisa disebabkan karena bahan bakar, endapan karbon sisa pembakaran, atau overheat ya. Nah ini kalau dicek penyebabnya sih dari bahan bakar yang tidak sesuai ya, ini ya. Jadi dia knopping terus panas berlebih ya. Ini sama sisa karbonnya juga, karbon pembakaran juga terlihat jelas nih ya, kotor sekali ya. Iya. Oh, berarti bahan bakar juga mempengaruhi bisa klep kayak gini nih Mas ya? Ya, mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Oh, sangat mempengaruhi ya? Iya. Ini berarti yang gompal klep silinder 1 doang Mas? Iya, silinder 1 aja, yang lain sih aman, nggak ada masalah. Aman ya. semua ya? Iya, aman semua. Untuk ring piston, ini sih kalau dicek sih untuk kondisi boring, piston sih aman ya. Oke, nah ini nanti paling pergantian klep, terus nanti di skir klep lagi, baru nanti kita naikin lagi ke mesinnya, baru nanti kita cek-cek lagi. Halo Mas, Mas Paksi ini sekarang lagi proses apa Mas? Proses penyekiran klep, Penyikiran klep. Iya. Nah, fungsi penyikiran klep itu apa sih Mas? biar kompresi kembali normal. Oh gitu, Ya, biar rata ya dudukan klepnya ya? ngeratain klep. Ratain klep ya, biar nggak ada kebocoran kompresi ya? Ya, benar. Oke siap. Ini CRV ya, jadi yang turun mesin ini klepnya yang masangnya ini udah disekir juga ya, jadi permukaannya udah rata sama dudukan. Yang ganti jadinya ini ada 2 ya. Satu ini yang ini kondisi yang lama kan udah gompal ya. Ini akibat pemakaian bahan bakar tidak sesuai standar ya. Nah ini lagi ngebersihin head silindernya buat pemasangan ke seal cap ya. Jadi seal cap kalau udah turun mesin gini harus diganti ya, wajib. Ini seal cap yang lama. Nah ini seal cap yang lama nih. Nah, ini seal cap yang baru. Nanti akan dipasang ke head cylinder ya. Ini lagi dibersihin dulu. Nanti seal cap pemasangan di sini ya. Dia ada 16 total.
Oke, untuk mobil yang CR-V yang kemarin turun setengah mesin ya, ini udah kerakit nih. Headnya udah naik, klep udah pasang, tinggal ngerapin-rapinin. Habis itu hari ini bakal mulai. Nanti kita lihat lagi hasilnya setelah pergantian klep turun setengah mesin kayak gimana nih. Apakah masih pincang atau udah oke? Nah, jadi ini ya yang CR-V turbo ini setelah pengerjaan turun mesin ya. Ini gimana mas prosesnya mas? Nah ini lagi proses running ya, cek temperatur, cek DTC. Nah ini untuk DTC ini udah aman semua ya. Iya nggak ada masalah ya DTC-nya ya. Oke. Terus untuk coba kita lihat data untuk temperatur ya. Nah ini untuk temperatur ini bagus ya di 81 derajat yang aman. Terus RPM ini normal di 700-an ya. Ya. Oke, udah aman berarti ya, udah nggak pincang lagi mesinnya mas ya? Udah bagus ya, udah halus ya. Oke. Oke, berarti habis ini tinggal proses apa mas? Tinggal ngelap-ngelap terus kita kasih ke customernya ya. Oke, siap. Ini ya CR-V turbo. Ini kondisi mesin setelah pengerjaan pergantian klep turun setengah. Ini udah nggak ada pincang ya. Nah, itu juga video pelukan ya. Udah nggak ada pincang, mesin udah normal, digas-gas juga udah aman. Jadi kita tinggal proses ngelap-ngelapin aja, habis itu bisa dikasih ke customer. Jadi kalau buat teman-teman ada yang mobilnya masalah pincang atau mungkin ada masalah di mesinnya gitu, nanti bisa dibawa ke bengkel Maju Motor aja, nanti kita bisa cek penyebab masalahnya itu dari mana. Terima kasih.